Oke, selamat siang. Kembali bareng saya di channelnya Dudo Jowo. Kali ini kita mau masak namanya urap. Urap apa? Aku juga nggak ngerti deh. Yang pasti Urap sayur. urap sayur. Nah, ini bahan-bahannya udah kita siapin. Untuk bumbu-bumbunya sendiri, di sini ada cabai merah keriting. Ini lalu cabai rawit, daun jeruk, bawang merah, bawang putih, gula merah, gula, penyedap rasa, sama ini garam, dan ini terasi yang udah kita bakar. Lalu ini namanya Kencur. Satu lagi nih daun jeruk, guys. Nah, ini untuk bahan-bahannya ada ini toge, kacang panjang, bayam, dan ini parutan kelapa ya. Iya benar. Parutan kelapa dan daun apa yang tadi namanya? Daun kenikir. Daun kenikir. Aduh, agak Karena itu ribet ya. biasa dipakai orang Jawa ya. Oh, gitu. Karena rekan saya ini orang Sunda nggak biasa pakai daun kenikir kali ya. Nggak jelas banget namanya, kurang paham. Lalu dari sini kita mau mulai untuk tahap awalnya sayur-sayurnya dulu kali ya. Sayurnya ini akan kita rebus beberapa menit aja, nggak sampai kelamaan untuk menghindari terlalu lunak. Nanti setelah daun ini kita rebus, kita angkat ke air es. Air es tujuannya untuk apa? Biar ininya warna atau tekstur dari sayuran itu sendiri dia tetap hijau, tetap seger, dan proses pengolahan kalau kita angkat tapi tanpa diguyur dengan air dingin itu biasanya masih proses pengolahan ya. Jadi mungkin proses masak. Lebih tepatnya lebih fresh kali ya untuk sayur-sayurnya, dan warna hijaunya itu gak hilang mungkin ya, seperti itu. Iya, benar sekali. Dan satu lagi ini tadi apa itu ya namanya, parutan kelapanya tadi sudah dikukus biar tahan basi. Jadi biar dia nggak cepet basi ya. Dan satu lagi ini tadi cabenya sudah direbus dua-duanya. Oh, berarti ini udah siap kita proses ya, udah rebusan semua ya. Kalau untuk bawangnya itu sendiri digoreng atau Iya, tadi digoreng. Mungkin yang mentah cuman ini aja. Apa tuh, kencur ya? Iya, kencur. Dan kalau ininya tadi kan sudah dibakar ya. Untuk terasinya dibakar ya. Baik, kita lakukan ngerebus sayur-sayuran dulu, tapi hanya beberapa detik saja. Kalau untuk kacang mungkin butuh 2 menit. Kalau ini mungkin hanya beberapa detik togenya. Karena toge itu lebih cepat lunak kali ya. Kita langsung ceburin aja kali ya. Kita ceburin satu-satu. Nanti kalau sudah yang pertama itu ya, bawang apa? Apa itu? Kacang panjang. Kalau di Jawa namanya kacang panjang. Lanjut lagi guys, ini kacang panjangnya tadi kita sudah angkat dan kita tiriskan, sudah kelihatan lebih segar ya. Ini kita tadi udah proses celupin ke air es untuk menjaga kualitas warna sama segernya. Lalu kita lanjut untuk sayur-sayur yang lainnya, kita cemplungin lagi ke air hangat. Ada daun bawang, daun bayam sama daun nggak digabung ya? Ya, ini jadi satu sama. Jadi satu ya, sama daun kenikir. Oh, yang tadi ribet ya namanya ya, tapi itulah namanya daunnya. Nah, ini nggak terlalu lama karena dia proses pengukusannya itu lebih cepat dibanding kacang panjang. Bukan begitu ya? Iya, benar sekali. Dan sambil nunggu ininya matang, sambil nunggu ininya layu, kita mungkin halusin bumbunya, diulek dulu ya. Halusin bumbunya, dihaluskan dulu. Ini yang tadi bumbu-bumbu yang tadi setelah diulek ya. Harus lebih lembut lagi atau gimana teksturnya? Ini teksturnya harus lembut nanti biar bisa benar-benar nyampur sama kelapa parut. Adonan kelapanya ya. Oke. Ngobrol. Kamu. Oke, ini ternyata ini udah matang ya. Udah
udah agak sedikit lagi, tapi kita nggak sampai Harus terlalu matang banget karena memang untuk bayam dan daun yang itu yang satu lagi itu apa tadi namanya? Daun kenikir Daun sama kenikir itu bayam. bayam itu nggak terlalu harus matang banget karena kita menghindari rasanya biar nggak terlalu layu. Nah, biar agak taste-nya itu kalau di lidah itu lebih berasa itu agak setengah matang mungkin ya. Iya, ngomong-ngomong ini diceburin ke air es ya. Ke air es. Untuk tujuannya tadi supaya lebih segar dan lebih nggak cepat layu. Untuk proses perendamnya sendiri bebas ya, nggak terlalu berapa lama-lama. Yang penting Iya, dia yang- nggak Iya, yang penting agak sedikit segar lalu diangkat gitu. iya. Nah, ini kalau kita ceburin di es, warnanya tetap seger karena proses memasaknya dia langsung berhenti total. Oh itu Jadi- tujuannya seperti itu berarti kan? Iya, jadi tetap Oke. segar. Dan terakhir adalah toge. Kita hanya perlu beberapa detik, mungkin sekitar 5 detik. Kita langsung angkat dan tiriskan, kemudian ditaruh di air es, Ya. lalu ditiriskan lagi. Oke, ini bumbu-bumbunya selesai diulek ya, dirajang ya. Kita sengaja nggak daun jeruk ini nggak kita ulek karena dia biar nggak ada tekstur pahitnya, rasa taste-nya itu nggak kebawa pahit. Ya karena kalau daun jeruk kita ulek sampai benar-benar halus, bawahnya pahit. Oh gitu. Lalu dari sini proses selanjutnya apa nih? Kita nanti disangrai. Biasanya sih kalau di kampung itu dia matangnya itu ditindih sama genteng yang sudah dipanaskan. Semacam digarang Bakar. gitu ya, dibakar ya. Iya, gentengnya Dibakarnya dibakar. di atas genteng gitu. Iya, lalu gentengnya dia dikubur sama ini bumbu sama kelapa. iya parutan kelapa. Oh, mungkin kalau bahasa ininya disangrai kali ya. Kalau bahasa lebih familiarnya, semacam di perapian gitu kan? Ya kalau sekarang disangrai. Disangrai. Tapi kalau ada genteng kita nggak perlu disangrai, cuman butuh gentengnya aja yang dibakar, kemudian ditempel-tempelin atau Oh, dikubur pakai ini. Kayak Jadi dia parutan aromanya kelapa. khas. Gitu. Itu lebih dapat ya taste-nya ya kalau seperti itu ya. Iya, jadi ada aroma tanah liat. Ternyata lebih mudah sih ya kalau proses pengolahannya dibanding kalau harus dimasak ya. Iya. Oke, siap. Oke, ini yang tadi bumbu adonan setelah dicampur sama parutan kelapa ya. Lalu selanjutnya kita apa nih? Kita sekarang disangrai. Tetapi biasanya kalau kebanyakan orang sangrainya dia menggunakan wajan dan minyak, Ya. kali ini kita berbeda. Kita sangrainya langsung pakai piring tanah atau cobek. Tanah liat ya. Jadi nanti biar ada aroma-aroma tanah liat. Biasanya sih kalau di kampung pakai kereweng ya namanya. Kereweng itu cuilan genteng yang Kereweng dibakar. itu apa? Semacam apa? Cuilan Genteng. genteng yang dicuil. Yang tadi dimaksud Kita genteng langsung tuh ini taruh ya. di sana. Taruh di sini aja. Oh seperti ini proses pematangannya nih. Iya. Sebenarnya ini udah matang kan? Sebenarnya udah matang. Tadi bumbunya soalnya sudah digoreng, sudah dikukus, sudah direbus. Tapi kita butuh aroma tanah liatnya yang dari sini. Oh gitu. Buat Mungkin taste-nya lebih khas, lebih kerasa ya. Iya. Taste untuk si adonan urapnya ini kan. Iya. Dan ngomong-ngomong soal apa itu yang namanya perapian seperti ini, kita tujuannya di samping untuk mensangrai yang memungkinkan untuk aromanya lebih dapat, kita Iya. mengurangi kadar airnya. Oh, Jadi nanti biar lebih kering ya. Ya, lebih kering dan nggak teksturnya nggak basah gitu kan. iya tahan dari basi, biar nggak cepet basi, tahan lama. Untuk proses penyangrainya ini berapa lama nih? Kira-kira apa sesuai dengan udah Sekitar keringnya? 10 sampai 15 menit tergantung dari besarnya api. Karena ini portable jadi apinya dia agak sedikit kecil. Sudah sedikit lama ya. Mm-mm. Oke. Butuh pemanasan dulu.
Oke, ya tadi udah clear ya, beres ya semuanya ya. Sayur-sayur ini udah kita tiriskan. Nah, lihat lebih segar, tampak sekali warna hijaunya lebih segar ya dibanding nggak ditiriskan di air dingin. Lalu tahap selanjutnya kita campurkan adonan yang tadi setelah kita sangrai. Nah, seperti ini nih guys. Oke, langsung dicampur aja supaya lebih dapat rasanya, mungkin lebih perlahan-lahan kali ya. Lalu togenya ini rasanya luar biasa nih, pedes banget. Ada pedesnya, Ada pedesnya, ada manisnya, ada gurihnya, semuanya nyampur. Dijamin endol, surendol, tak kendol, aduh gusti. Kayak iklan di TV guys. Nah, dicampur seperti ini ya. Tuh kan, teksturnya lebih dapat kan. Dan ini warnanya itu loh, lebih nggak pucat. Karena dia tadi proses perendamannya itu dan ditiriskannya lewat air dingin, RS. Tepat sekali. Nah, jadi dicampur-campur gini guys. Di samping tampilannya bagus dan mewah, mepet sawah maksudnya. Rasanya dijamin. Ini ada aroma khas dari cobek tanah liat guys. Untung cobeknya tadi nggak sampai pecah ya.